Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang hormati jemaah masjid Al-Khairat. Alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Semoga istiqomah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi umurihi fid dharain amin. Kita lanjut. Berhubung Ustaz Rizky belum datang, kita lanjut kajian kita. Akan membahas masalah sunnah-sunnahnya kita berhenti sejenak di dalam sholat. Lalu kemarin kita disunnahkan berhenti ada di 6 tempat. Nomor 1, baina takbiratil ihrami wa tumakkil kita, antara takbiratul ihram wa tumakkil kita dan tauhid kita. Ini ketika kita sholat munfarid sendirian. Umpama kita di dalam sholat berjamaah, kita harus melihat kondisi. Umpama perkiraan kita ketika kita mengikuti imam, sangkaan kita ketika kita membaca doa iftitah, imam berburu ruku, tidak boleh kita membaca doa iftitah ketika kita bermakmum. Jadi umpamanya kita posisi sebagai makmum muwaffil, makmum yang dari awal sudah berdiri dengan imam. Diperkirakan imam membaca doa iftitah, doa membaca ta'awudz sebelum bismillah. Kita diperbolehkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak. Doa iftitah yang masyhur wa hiya katsiratu minha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Ini yang paling rajih, yang paling kuat doa iftitah seperti itu. Tergantung apa nama ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda tidak pakai dia monggo. Dikarenakan sama-sama ada dasarnya. Inilah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih tidak usah ada totokan. Jangan mengaku paling benar, jangan mengaku paling sunnah ketika kita berhadapan dengan ilmu fikih. Orang yang tidak pakai wajah wajhi lilladzi, beliau pakai yang lainnya, ini wajah wajhi, pakai kalimat ini di depan wajah beliau. Dikarenakan di Sunan Baihaqi ada yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kabur ketika Rasulullah bertakbiratul ihram, membaca doa kita dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ila akhirih. Sedangkan di riwayat Imam Muslim memang ada. Di riwayat Imam Muslim tidak mencantumkan kalimat ini, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Mana yang paling benar semua? Inilah fikih namanya. Jadi ketika ada seseorang mengaku ini aku yang paling benar berdasarkan hadis ini, itu kurang jauh perjalanannya. Ada lagi kalimat yang pakai redaksi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalamtu nafsi wa taraktu bidambi faghfirli dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil a'mal fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini juga termasuk kalimat ataupun bisa dijadikan sebagai doa iftitah. Banyak redaksi hadis yang menerangkan
beliau pakai Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Dalam tafsir ini disangka ada aliran baru dikarenakan kurang belajar. Ketika kita belajar seperti ini, menerima perbedaan di area fikih. Nak pakai yang mana silakan, tapi yang paling aujah, yang paling rojih, yang paling unggul, pakai kalimat doa kita tu wajjahtu wajhiya lillahi. Kalau kita dari kecil diajarkan pakai redaksi ini wajjahtu wajhiya lillahi, boleh. Pakai tanpa ini ya boleh. Jadi Ustaz Ali Hidayat kemarin sempat viral di YouTube beliau, bahwasanya saya membaca berapa ribuan kitab hadis tidak menemukan redaksi yang ada kalimat intinya, kata beliau. Beliau cuma satu kalam, terpeleset kalam beliau, lisan beliau terpeleset, bahwasanya padahal ada di kitab hadis di Imam Bayhaqi ada yang mencantumkan kalimat ini. Beliau luar biasa, beliau hafal hadisnya Al-Quran luar biasa. Tapi namanya manusia, mahalul khoto, manusia tempatnya salah dan lupa. Itu manusia itu. Jadi doa iftitah antara takbiratul ihram dan doa kita ini disunahkan kita berhenti Allahu Akbar, berhenti sejenak baru baca Allah doa kita. Ini wajah dan jangan Allahu Akbar, ini wajah lagi. Ada kalimat lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Silakan pakai yang mana terserah. Yang mana kita hafal pakai. Tapi yang paling direkomendasikan adalah pakai wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin kita. Jadi ketika kita bermakmum harus lihat kondisi. Umpama pikiran kita imam lah mungkin pada kita umpamanya. Kita gede-gede makmum baca doa kita. Ketika Oma ana minal muslimin, yang terakhir muslimin, imam ruku. Nah kita sebagai makmum tidak boleh langsung ruku, dikarenakan kita istighfar merepotkan diri dengan perkara sunnah. Makanya wajib Fatihah terus disempurnakan Fatihah. Begitu juga masbuk. Ketika kita sebagai makmum masbuk, dimanapun imam ada kita harus mengikuti. Pokoknya kita imam di sini Allahu Akbar, imam rasa tegak, kita baru masuk masjid. Menemui imam Allahu Akbar, kita langsung takbiratul ihram langsung belok imam. Yang dihitung satu rakaat ketika kita menjumpai imam di rukuknya. Allahu Akbar, imam lah turun ruku. Kita masih tegak, kita ruku, imam tegak. Itu dari hitung gitu. Harus nambah satu rakaat. Umpamanya imam tetap ruku, kita baru ruku, imam langsung tidak langsung ruku itu sampai Allah bagaimana kita masih mengaji imam di ruku, tapi tidak dengan tumakninahnya. Ini juga tidak dihitung sebagai satu rakaat. Ketika imam salam kita wajib nambah. Ketika kita nambah satu rukun, ketika kita tidak nambah satu rakaat, batal sholat kita ketika karena kurang satu rakaat. Kadang kita malas. Imam ruku, kita ruku, imam kita nak ruku, imam tegak.
dihitung satu rakaat, bukan itu. Imam salam kita wajib nambah satu rakaat. Umpama imam kelebihan, kita posisi makmum muafik atau makmum masbuk. Imam nambah di tempat sholat zuhur, imam nambah satu rakaat. Kita sebagai makmum muafik yang dari awal mengetahui bahwasanya imam ini lebih, langsung diperingatkan subhanallah, subhanallah, masih imam tegak. Kita sebagai makmum muafik jangan tidur, jangan tegak. Umpamanya kita nak mufaraqah langsung salam, umpamanya kita masih nak nunggu imam sampai salam. Ketika kita mengetahui bahwasanya imam itu nambah rakaat, kita miror ulo, batal kita. Imam tidak batal. Dikarenakan keyakinan imam kurang, makmumnya yang rusak. Wah, imam nambah satu rakaat, makmum baju-baju miror baju. Padahal makmum tersebut mengetahui bahwasanya imam tersebut nambah satu rakaat. Kalau kita tahu, kalau kita tahu juga. Makmum masbuk. Kalau sama tak tahu namanya tak tahu. Kalau namanya tak tahu. Tapi ketika kita dari muafik dari awal sudah mengikuti imam, tidak mungkinlah kita tak tahu. Dosa dipelai. Ada dua pilihan, apa kita mau mufaraqah, mau pisah dengan imam dan mati jika saya pisah dengan imam langsung salam, apa-apa. Langsung salam. Tidak batal kita ketika kita mufaraqah dengan imam. Jadi imam nambah satu rakaat, kita mengetahui imam tersebut nambah. Kita sebagai makmum muafik tidak boleh mengikuti, harus ada dua pilihan, apa nunggu imam selesai sholat atau kita duluan. Kalau kita duluan dia saya mau rokok, saya bisa dari imam, salam duluan apa? Nah disitulah anunya kita sebagai makmum. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika kita feeling, kita pikiran kita oh imam ini ada baca doa kita, langsung pakai apa ya? Tidak usah pakai al-wudu, dikarenakan al-wudu itu ta'awud itu sunnah. Ketika dari awal kita nak baca doa kita, doa ta'awud sebelum bismillah, silakan. Doa kita, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, silakan baca dari awal. Ketika kita mengikuti imam dari awal, diperkirakan imam tidak mungkin imam baca langsung ya. Kalau baca doa kita, doa baca ta'awud bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, silakan kita pilih. Jadi disunahkan antara diam sejenak antara takbiratul ihram dan membaca doa kita. Allahu akbar bersejenak baru ini wajah lagi ataupun kalau redaksi yang lain Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa wasila ila akhirih, ataupun yang tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, Allahumma laqqini minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad dannasi, Allahumma ila akhirih. Banyak doa kita banyak, tapi kita hafalnya dari kecil. Ini wajib dua diri dari masalah sama ila akhirih. Baca itu baik pada rekod. Allahu akbar kabira. Jangan rekod kalau saya macam-macam. Kita ada apa nak pakai redaksi yang lain. Ada lagi alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ada lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ada lagi yang tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama
yang mana kita apa baca kalau saya apa itu pun sunnah. Jadi jangan kentengkan sunnah mentang-mentang sunnah pulau umpamanya kalau saya kentengkan ketika ada kesempatan untuk berbuat sunnah silakan pakai. Mentang-mentang sunnah ya dientengkan, jangan sampai ada perasaan kita mengentengkan ataupun menganggap remeh satu sunnah tidak boleh. Ketika itu sunnah tidak nabi maka silakan ibadah jangan ada anggapan di hati sunnah juga walaupun baca masih sah umpama tidak boleh. Nomor 2, kita disunahkan berhenti sejenak di dalam salat wa baina du'a'il iftitah wa ta'awudz. Jadi sudah wa ana minal musyrikin salati musyriku mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti sejenak baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca a'udzu itu sunnah. Ini kalau banyak yang tidak tahu a'udzu itu. Tahu itu sunnah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Quran dikatakan Fatihah itu ada 7 ayat, salah satunya bismillah. Bismillah bukan termasuk yang lain dari Fatihah, itu masuk surat Fatihah menurut mazhab kita. Jadi sudah doa kita wa ana minal muslimin beristina baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapat sunnahnya gitu. Ketika antara doa kita dan ta'awudz. Wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Wa bainal akhiril Fatihah wa amin yang kemarin. Tapi atau kemarin mampu, makanya diulang lagi dari awal. Jadi antara ta'awudz dan surat Al-Fatihah itu disunahkan kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir sampai Fatihah. Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Amin. Makanya ketika kita menjadi makmum harus mendekatkan imam. Ketika imam belum mengucapkan amin, kita sebagai makmum jangan duluan. Tidak boleh mendahului imam. Imam waladdallin amin misalnya. Lalu imam tidak membatalkan, tapi tidak mendapatkan fadilahnya. Dikatakan ketika seorang makmum bareng dengan imam membaca amin sesudah Fatihah itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Itu harus mungkin baca tidak kuat. Jadi usahakan ketika kita menjadi makmum harus fokus. Dia harus fokus terhadap makmum dan imamnya. Makanya masjid ini mendatangkan memang yang ahli qiraat. Kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir. Ya, antara amin, antara Fatihah waladdallin dan amin harus berhenti sejenak. Baru amin. Wa baina amin was surah. Amin. Jangan langsung amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Harus berhenti sejenak. Walaupun kita salat munfarid. Kalau ketika menjadi imam harus berhenti. Jadi agak panjangkan berhentinya antara aminnya Al-Fatihah dengan kita akan membaca surat untuk memberi ruang bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti. Kalau kita posisi jadi imam, perkiraan kita
kita makmum sudah membaca Al-Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini. Itu sunnah. Wa baina surati wa ruku. Sesudah membaca surat min surah Al-Quran, dari beberapa surat yang ada di Al-Quran, dan ruku juga disunnahkan berhenti. Jadi sudah membaca Rasulullah Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Dan antara akhir surat dengan ruku itu harus ada jeda. Jangan langsung. Jadi ada 6 kesunahan kita berhenti sejenak. Nomor 1 antara takbiratul ihram dengan doa kita. Nomor 2 antara doa kita dengan ta'awud, antara Fatihah dengan ta'awud tadi, wa baina akhiril Fatihah dan amin, antara amin dan surat, dan antara surah dan ruku. Ini yang disunahkan kita berhenti. Ada yang tanyakan? Umpamanya kita posisi makmum sebagai makmum masbuk. Di rakaat pertama kita tidak sempat membaca doa kita. Apakah kita disunahkan membaca surat doa kita di rakaat kedua? Tidak. Tidak disunahkan. Dikatakan tempat doa kita itu di awal. Itu pun sebelum kita membaca yang lainnya. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun sudah gugur kesunahan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu gugur. Jangan baca lagi paling depan. Kalau belum baca doa kita, teruskan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bismillah. Dikarenakan kesunahan doa kita itu gugur ketika kita sudah melafalkan a'udzu ataupun Bismillah. Jadi satu tahun saya repot. Wah, belum baca doa kita. Padahal sudah Bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus balik lagi ke depan. Langsung Bismillah. Tak boleh lagi balik. Apalagi itu sekedar sunnah di dalam rukun salat. Pada Bismillah ini termasuk salah satu rukun dari 17 rukun yang ada di salat. Boleh. Apalagi kita sebagai makmum harus hati-hatinya. Jangan repot dengan perkara sunnah ketika kita tidak mengerti. Dalam artian kita dari awal sudah dekat dengan imam. Itu silakan nak baca doa kita laju, laju dari awal baca seluruhnya. Tapi ketika kita imam menemui imam setelah sudah Allahu Akbar, kita masih duduk di situ, masuk masjid langsung baca rukunnya langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Nyampe dimanapun imam ruku kita ruku. Mentang-mentang alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim, imam ruku kita terus baca usah. Teruskan. Langsung imam ruku. Ketika kita masih melanjutkan Fatihah, posisi kita sebagai masbuk, kita telat sampai 2 rukun yang banyak batal sholat kita. Gara-gara menyempurnakan Fatihah padahal posisi kita sebagai masbuk. Dapat Bismillah imam ruku langsung kita. Ketika posisi kita sebagai masbuk. Umpamanya rakaat kedua, imam cepat. Imam terlalu cepat, kita biasa bacanya. Tidak cepat, tidak lambat, tidak cepat kita baca. Imam lalu kita jangan lalu sudah dulu Fatihahnya, beda dengan tadi. Kita sempurnakan Fatihah. Imam ruku silakan. Ini di makbu ataupun di dapat dispensasi lah sampai
dua rukun panjang. Itu masih di makmum. Jangan kalau imam ruku ketika kita jatah di posisinya. Tapi kalau masuk di mana pun kita nyampe, kita harus belok imam. Seperti tadi kita dulu imam tegak. Kita masuk dalam masjid imam Allahu Akbar, umpamanya kita sebagai makmum Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku bilang kita ruku. Terus cak macam apa pakai makhluk terus saya pernah pakai dulu. Itulah sudah ganggu imam. Makanya imam harus hati-hati dalam bacaan Fatihahnya. Tidak harus bagus, yang penting mau menuju mulutnya pas. Kalau bagus itu kan perso kan maksud udah panjang udah yang ajar udah panjang masih nggak bagus seperti itu. Kalau statistik kan bagus. Yang penting mahornya hurufnya pas. Ketika mahornya hurufnya pas, misalnya lemak gitu nantinya. Walaupun tidak sebagus Ustaz Rizki yang memang beliau kan memang fokus di situ. Yang kalau nak masuk sama itu takbir dulu aku langsung numpuk dulu sebelah. apa? Langsung Ketika kita nggak numpuknya itu. Ngempuknya itu sebenarnya sudah kita takbir. Sudah kita takbir orang itu. Nah, tidak anak pun apa aja masalah. Dan jadi masalah. Tidak anakku tetap makmum sah. Dia sholat di belakang imam walaupun tidak ditekuk. Takbir dulu baru nempuh dulu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Dikarenakan tidak ada anjuran seperti itu. Yang penting kita belok, niat belok imam. Itu kan cuma ketika kita dipilih Allah, kita tidak tahu makmum tetap sah imamnya yang tidak dapat pahala jemaah ketika tidak ditepuk. Dikarenakan ketika ditepuk kita baru mengubah niat kita, saya jadi imam dalam hati. Jangan langsung dari awal imam dari awal, jangan. Cuma dalam hati saya menjadi imam, dikarenakan diikuti oleh orang yang masukannya. Kalau umpama kita untuk sholat sunnah kan, kalau imam sama dia, kita kan tidak apa-apa, tidak sunnah. Yang penting kemarin sudah terangkan sholat, yang penting syarat dan rukunnya sama. Nak sholat apapun baik kita makmum jadi. Imam kalau kita imam, Iya. jangan kita sholat sunnah berapa? Tidak apa-apa. Kalau pengubah jadi imam kita dapat pahala gitu. Nah, dikatakan niat menjadi imam tidak wajib. Yang wajib itu ketika kita menjadi imam sholat Jumat. Mau sholat Isya, Allah Akbar imam alhamdulillah taala sah imam. Jadi imam sah. Walaupun tidak imam alhamdulillah taala Allah Akbar, tidak apa-apa. Dikarenakan sunnah kita melakukan imamah menjadi imam sunnah di dalam sholat. Ketika sholat Jumat wajib kita selibatul Jumat di rakaat ini mustaqbal kita ada imam alhamdulillah itu wajib. Ketika itu sholat Jumat. Kalau sholat Jumat di waktu yang lima, tidak wajib kita mengucapkan imam alhamdulillah taala. Tapi konsekuensinya imam tidak mendapatkan pahala jemaah, makmumnya dapat. Nah, kalau dapat dikatakan tidak niat menjadi imam, tapi sholat berjemaahnya tetap sah. Imamnya tidak dapat pahala jemaah dikatakan imamnya tidak niat menjadi imam. Kalau makmum wajib, makmum alhamdulillah wajib. Imam niat menjadi imam tidak wajib ketika sholat itu sholat lima waktu.
Metode. Kalau kan sekitar imam tuh walau mau aku amin aku baca tidak imam dari itu kedengaran tidak kedengaran imam amin Tidak ada apa-apa. jadi dia baca. Tapi sebenarnya ketika kalau imamnya ngerti mah baca, kalau nggak ngerti amin itu baca. Enggak apa Batasan takbiratul ihram yang di hadis tuh batas mana tadi? Kalau 40 hari berturut-turut tidak tertinggal takbiratul ihram tuh tadi. Batasnya di mana tadi? Jadi makmum tuh tadi. takbiratul ihram yang 40 hari itu. Iya, yang di hadis itu tadi. Yang takbiratul ihram tidak tertinggal takbiratul ihram katanya. Itu batasan mana tadi? Batas takbiratul ihram biasa baik. Yang penting satu rakaat. Oh, jadi kalau masbuk masih kena takbiratul Masih. ihram. Tidak nak habis al-fatihah Tidak dan tinggal mau gitu. tidak. Jadi masih itu rokat pertama maksudnya. rokat pertama. Masih. Gitu. Ada lagi. Anda bersalah karena sunnah. Kemarin sunnah ngangkat tangan dari awal ya, dari awal kelas. Praktek sholat dari awal kan sunnah ngangkat tangan kemarin sudah. Masalahnya sunnah ngangkat tangan cuma ada di tempat. Praktek itu di sholat seperti ini. Kalau ini siko sunnah ngangkat tangan siko ketika takbiratul ihram. Posisi tangan kemarin ada dua versi, ada tiga. Ada yang ini menurut Imam Mutakhirin, ada Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu bin Baz, Wa'awati, dan Imam Al-Albani seperti ini. Jangan salahkan ada imam walaupun ulama Mutakhirin. Nah, yang ini. Nah, tapi kalau yang umum yang ini kalau di masjid itu yang ini kan aneh. Ada 11 tata cara mengatakan nomor satu seperti ini saja. Ini menurut ulama Mutakhirin. Rombongan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, bin Baz, Al-Albani seperti ini, Al-Albani. Nah, ini berdasarkan hadis tidak kabur wa ayataihi ya dahuluna ala yusra wa ala sadri seperti ini. Hadisnya tuh, tapi tekstual. Nah, seperti ini. Jangan salah karena hadisnya seperti ini. Memang ada. Tapi kalau di kita tidak umum seperti ini, tidak usah pakai. Bukan dalam artian kita menyalahkan, bukan. Dikarenakan kita seperti ini, takut menjadi fitnah. Nomor 2, tahtas sodri wa fawqa surrati wa tahtas sodri. Anu di pojok pusar di bawah dada seperti ini. Ini kan dada, ini pusarnya di pojoknya seperti ini. Ada lagi yang di bawah pusat. Nah, seperti ini yang dipakai Imam Nabi seperti ini. Di bawah pusat. Bahkan ini yang paling rajih dikatakan paling awal itu bawah seperti ini. Bukan yang tadi ini. Nah, ini bukan. Kalau Imam Tito Imam Syafi'i seperti ini agak miring condong ke kiri. Ya, condong ke kiri. Tapi di bawah fokus surah buat atas sutri di pojok pusar di bawah dada seperti ini tadi. Jangan miring ego, bukannya ini bukan ngambil pedang, bukan itu. Memang tempat dada di sebelah kiri kata beliau itu maka agak dia agak antang gitu, makanya agak seperti ini.
Posisi tangan kita seperti ini. Nah, di bawah pergelangan saya. Nak dipegang, nak ditempel ke monggo. Nak dipegang ini maju, nak cuma ditempelkan seperti ini. Lalu yang penting di antara pergelangan tangan dengan apa ini? Siku. Nah ini posisinya nanti. Jadi seperti ini. Ya hati itu dari Nabi kan ada yang ini, tapi mengartikannya yang ini ada hadis juga yang tadi itu. Alas sodri di atas gadir. Tapi menurut tempat Imam Mazhab yang seperti itu Allah Taala Rasulullah hanya takbir Rasul melarang kita hanya takbir dari menaruh tangan di atas dan seperti dilarang kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ini murid gurunya Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan kaum Wahabi. Seperti ini. Ini dilarang kata Imam Ahmad. Yang benar di fokus surah tahta sodri. Ada lagi yang seperti ini. Nah, jangan salahkan. Ada seperti ini. Dan mentang-mentang kita tahu kepada ada ngaku ini sebenarnya Allah. Kemana baru ini. Kalau yang di bawah pusat kan usaha. Ini memang seperti mengalami seperti ini malah yang berbeda. Dikatakan tahu untuk kalau seperti ini. Ada masalah di Wong Jawa. Seperti ini di bawah pusat. Ngangkat tangannya juga Allahu Akbar, ada yang di dekat dada seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang lurus seperti ini. Beberapa ekor itu sudah. Cuma ngangkat tangan itu dengan tangan harus 11. Jadi kalau kita tidak belajar ketika melihat orang sholat seperti ini aneh, mulai ada baru. Padahal kita yang kurang belajar. Nanti seperti itu nanti yang batas itu paling tinggi sini siko sampai di dada siko. Nah sini siko lurus dengan kuping siko. Boleh. Ya tidak apa-apa. Angkat tangan bagaimanapun tetap dapat kesunahan. Angkat tangan, sunah angkat tangan. Biayi kemarin dikatakan dengan cara apapun angkat tangan kita tetap mendapat kesunahan. Tapi yang ditambahkan Rasul seperti tadi ada yang ini. Ini yang lagi. Itu. Yo, satu yang disilakan katakan tadi Al-Qur'an Liro. Tak ada tak main. Allah, hari Allah ini. Mahal main. Nah, orang kita aku lorka. Ada Nomor satu. Ada Pak? Duduk. Allah Allah ngangkat. Nah, sampai Allah di mana ini rekam. Bisa mendapat pentingkan tapi aini rukingkan subuh itu. Terus nomor satu tadi nak rukuk kita Allahu Akbar angkat tangan. Nah takbiratul ihram pada awal. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini siko sunnah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Nomor dua nak rukuk Allahu Akbar. Sampai Allah liman hamidah angkat tangan ketika sudah bangun dari rukuk. Terus itu. Ya. Dah. Terus berhenti. Ya terus. Nah berhenti seperti ini yang namanya tumanina. Jangan langsung pegang. Allahu Akbar.
silakan, nak langsung silakan. Kalau seperti ini duduk istirahat namanya. Jalsatul istirahat. Baru tegak. Nah, rokaat pertama udah usah angkat Allahu Akbar lagi, tangannya tersangkat. Rokaat pertama udah usah angkat. Langsung ke nah yang mau ini tadi laju, yang mau ini laju, tapi jangan angkat tangannya. Rokaat pertama udah usah, langsung lagi. Allahu Akbar rukuk, takbir lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Terus ini tahiyat akhir. Masalah posisi kaki, kalau mutakhirin tidak, mutakhirin ulama-ulama akhir, kakinya dirapatkan ketika sujud. Kalau menurut empat imam mazhab direnggangkan ketika sujud. Dikarenakan nanti hadisnya yang menerangkan secara sahih tentang masalah hadis yang diterangkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu bukan masalah menerangkan rapat atau tidaknya. Makanya kalau Muhammadiyah tidak terlalu dipikirkan, nak rapat, nak terendam silakan kata saudara kita yang Muhammadiyah. Dikarenakan hadis yang menerangkan tentang sujud, posisi kaki sujud itu tidak ada yang sore, tidak ada yang jelas menerangkan ketika Rasul sujud kakinya terendahkan, ketika sama-sama hadisnya tidak ada yang itu. Tapi ulama-ulama empat mazhab milih yang direndahkan, wukufat dengan direnjangkan kakinya pada Rasul. Karena Rasul hadisnya ada wukufat dengan merenggangkan Rasul kaki. Ini tasawuf awal sudah ya? Ya sudah. Allahu Akbar. Baru ini angkat tangan yang keempat. Selain dari yang ini tidak disunahkan angkat tangan. Rakaat ketiga dosa angkat tangan ketika tegak. Rakaat keempat apalagi langsung salam. Jadi rakaat pertama, rakaat ketiga tidak usah pakai angkat tangan ketika kita tegak dari sujud. Langsung ke dadanya. Posisi itu. Nak pakai yang mana baik? Nah ini laju, nah ini laju, nah ini laju. Yang penting tidak disunahkan angkat tangan. Doa pertama doa angkat tangan. Ya dikatakan sudah dari tasawuf awal. Jadi sudah rakaat kedua Allahu Akbar ditegak, angkat tangan disunahkan. Sunnah. Selain dari empat ngangkat tangan itu tidak disunahkan angkat tangan. Langsung ke dalam dia. Jadi sunahkan takbiratul ihram tadi Allahu Akbar satu. Nah, mau ruku. Nah, mau i'tidal. Ngangkat tangan. Tapi ketika kita makan sunnah itu makruh, namun dikatakan tidak dianjurkan. Makruh tidak membatalkan, tapi mengurangi sayang. Ini posisi salah sudah dari awal. Tekuk angkat tangannya sudah. Tersebut. Tad, kalau doa kunut tidak sunnah tadi angkat tangan. Hah? Doa kunut itu. Apa? Sunnah tidak, termasuk sunnah tidak angkat tangan. Sunnah menurut mazhab Syafi'i sunnah. Oh, doa kunut bukan? Angkat tangan, doa kunut. Tidak perlu diusap kan? Tidak. Ketika kunut tidak disunahkan usap wajah ketika sedang. Langsung turun baik. Langsung turun beca ini tadi. Banyak yang usap. Ya sekarang dah tahu, dah usah usap lagi. Nah sudah tahu, dah usah usap lagi. Raih itu ketika kita sedang kunut. Dikarenakan kunut sendiri masih terjadi hilafiyah ulama. Inilah fikih namanya. Jangan mengaku
membid'ahkan kunut, dia betul lah. Ada yang tidak membolehkan kunut, tapi beliau masih sholat di belakang orang yang imam yang pakai kunut, kan betul. Melok imam yang dikatakan sesat. Kan kalau bid'ah itu dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat kan. Mengapa beliau masih ngalah melok imam yang pakai kunut? Kalau tidak ngalah, tidak usah melok. Tapi jangan mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Hadisnya sama-sama kuat. Jadi yang dipakai Imam Syafi'i bahwasanya Rasulullah SAW yaqnutu hatta faraqat beliau. Jadi Rasulullah SAW baca doa kunut hatta sampai beliau wafat. Rasul pakai doa kunut. Masalah puasa atau puasa raih ketika sedang doa kunut dikatakan tidak disunahkan. Langsung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersalim. Salam. Ya. Nah, ketika di depan Allah wasallim di belakang itu positif wasallim. Ketika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika pokoknya ini yang jadi pegangan. Ketika lafaz sholli yang kasroh, salimnya positif juga kasroh. Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bersalim. Dah ya? Itu Sama bulan habis mati. Selesai. Faslun al-Salam Kayak campak. Salam